warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu Nika selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafii Putra Sali dengan NIM 44014211029. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan presentasi dari karya kelompok kami, yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Next. Kelompok 1 terdiri dari 8. Yang pertama ada Anissa Tribanawati, yang kedua Sylvie Septia Lestari, yang ketiga Novanda Adelia Ramadhani, yang keempat Faizatun Nisa, yang kelima Rafita Pujiastuti, yang keenam Hidayatul Maisarah, yang ketujuh saya sendiri Muhammad Fadli Putra Syaili, yang kedelapan Atayasa Mirawila. Next. Pada pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas yang pertama pengertian kaidah ejaan, yang kedua sejarah ejaan, yang ketiga pemakaian huruf ejaan, yang keempat penulisan huruf ejaan, yang kelima pemakaian kata ejaan, yang keenam perkembangan ejaan, yang ketujuh penulisan angka dan bilangan, dan yang terakhir pemakaian tanda baca. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kaidah ejaan, akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Tribanawati dengan NIM 44014421022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kaidah ejaan. Next. Next. Pengertian kaidah ejaan. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadikan hukum. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadikan hukum merupakan sebuah aturan yang sudah pasti dan dapat dijadikan patokan atau dalil bagi siapapun yang memakainya. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi baik kata, frasa, kalimat, dan lainnya ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta aturan mengenai tanda baca. Secara etimologis, definisi ejaan ini lebih menekankan pada segi historisnya, yakni dengan mempertahankan unsur yang tidak direalisasikan dalam sistem bunyi suatu bahasa. Secara singkat, pengertian kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, penataan kata meliputi pemisahan dan penggabungan kata, penulisan atau tata kata secara rinci termasuk unsur serapan, huruf, dan tanda baca. Ejaan ada dua macam, yaitu satu ejaan fonetis dan ejaan femonis. Next. Next. Tujuan dan fungsi kaidah ejaan. Tujuan adanya aturan kaidah ejaan yaitu untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia yang baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Adapun fungsi ejaan secara khusus adalah sebagai berikut. 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa. 2. Sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. 3. Sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah ejaan. Next. Bicara tentang kaidah ejaan tidak terlepas dari sejarah tata bahasa Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Sistem ejaan yang ada saat ini merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan pada masa sebelumnya hingga masa sekarang.
Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen merancang ejaan itu dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Beberapa aturan beserta contoh dari ejaan Van Ophuijsen yaitu 1. Kata koe, kau, ke, se, dan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, kau pakai, kau lihat, sekarang, ke masjid, dan diambil. Kedua, kata ke dan se merupakan awalan. Contoh, kedua, dan sesungguhnya. Ketiga, awalan ber, ter, per yang dirangkai dengan kata dasar berawalan huruf R akan luluh. Contohnya, terasa. Selanjutnya yaitu ejaan Swewandi. Ejaan Swewandi atau dikenal sebagai ejaan Republik diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 untuk mengganti ejaan Van Ophuijsen. Beberapa aturan beserta contoh dari ejaan Swewandi yaitu 1. Huruf OE diganti U. Contoh, atoiran menjadi aturan. Kedua, pengulangan diberi angka 2. Contoh, ikan 2. Ketiga, pada dasar huruf E boleh dihilangkan. Contoh, menteri menjadi menteri. Next. Selanjutnya yaitu ejaan pembaruan. Ejaan ini diprakarsai oleh Prof. Muhammad Yamin. Ejaan pembaruan diresmikan pada tahun 1954 untuk mengganti ejaan yang sebelumnya. Pada masa itu disarankan agar satu huruf satu bunyi. Penetapan hendaknya dilakukan badan yang kompeten, serta ejaan hendaknya praktis namun tetap ilmiah. Beberapa aturan beserta contoh dari ejaan pembaruan yaitu 1. Bunyi I pakai I, OI pakai I, dan AU pakai U berubah penulisannya menjadi I pakai Y dan OI pakai Y dan AU pakai W. Contohnya, santai pakai I menjadi santai pakai Y. Kedua, fenom H yang terletak di depan dihilangkan jika terdapat di antara dua vokal yang berbeda. Contoh, presiden menggunakan akhiran T menjadi presiden menggunakan akhiran N. Ketiga, partikel pun ditulis terpisah. Contoh, sekalipun yang penulisannya digabung menjadi sekalipun yang penulisannya dipisah. Selanjutnya yaitu ejaan Melindo. Pada Kongres Bahasa Indonesia II, Medan tahun 1959, memutuskan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perumusan pada sidang ini adalah Selamat Mulyana dan Syekh Nasir bin Ismail. Beberapa aturan beserta contoh dari ejaan Melindo yaitu 1. Muncul fenom F, S, dan Z, contohnya yaitu fikiran, sair, dan zakat. Kedua, muncul huruf baru yakni C menggantikan TJ dan NC menggantikan NJ. Contoh, cinta menjadi cinta. Yang ketiga yaitu ejaan kata yang menggunakan tanda fenom lain dari yang sudah ditetapkan sebagai fenom Melindo dianggap kata asing. Contoh, varia dan universitas. Next. Selanjutnya yaitu ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK. Pada tahun 1966 adalah puncak dari perkembangan politik selama bertahun-tahun yang mengurungi peresmian ejaan Melindo. Seminar Sastra 1968 membentuk konsep ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK. Beberapa aturan beserta contoh dari ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yaitu 1. Adanya vokal A, I, O, E, dan O. Kedua, di dan ke dibedakan preposisi dan imbuhan. Contoh, di masjid dan ke sekolah yang penulisannya itu dipisah. Yang ketiga yaitu kata ulang ditulis secara lengkap menggunakan kata hubung. Contoh, penulisan kupu-kupu dan murid-murid yang menggunakan kata hubung. Selanjutnya yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia.
Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, Departemen yang disempurnakan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan. Beberapa aturan beserta contoh dari ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD yaitu 1. Diresmikan pengguna kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata majemuk, kata ganti misalnya ku, mu, nya, dan dia, kata depan misalnya di, ke, dan dari, kata si dan sang, partikel, akronim, kata, dan lambang bilangan. Yang kedua yaitu diresmikan penggunaan tanda baca. Contoh, tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca petik, tanda baca titik dua, tanda baca tanya, tanda baca seru, tanda baca perintah, dan lain-lain. Ketiga yaitu diresmikan pemakaian huruf F, V, Z, I, dan X. Contohnya yaitu zakat, variabel, frustasi, dan Quran. Selanjutnya yaitu diresmikan pemakaian huruf kapital dan huruf miring, dan yang terakhir yaitu diresmikan penulisan unsur serapan, contohnya editor. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hidayatul. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu pemakaian huruf ejaan. Pemakaian huruf ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. EYD menggunakan 26 huruf dan setiap huruf melambangkan fonem tertentu. Ke-26 huruf ini dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu vokal dan konsonan. Yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Dalam pengajaran lafal kata dapat digunakan tanda aksen jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Contoh dalam pemakaian huruf vokal E yang dapat dibagi menjadi dua pemakaian, yaitu E dan E. Biasanya penulisan huruf vokal E akan ditambahi tanda aksen. Yang ketiga yaitu huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya yaitu huruf diftong, merupakan yaitu di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan I, au, dan oi. Kata pemakaian huruf diftong I di awal ain, di tengah syaitan, di akhir pandai. Contoh pemakaian huruf diftong au di awal aula, di tengah saudara, di akhir harimau. Contoh pemakaian huruf diftong oi di awal tidak ada, di tengah boykot, di akhir amboy. Selanjutnya yaitu gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NK, NY, dan SY. Contoh pemakaian gabungan huruf konsonan KH di awal khusus, di tengah akhir, di akhir tarikh. Contoh pemakaian gabungan huruf konsonan NG di awal ngilu, di tengah bangun, di akhir senang. Contoh pemakaian gabungan huruf konsonan NY di awal nyata, di tengah hanyut. Contoh pemakaian gabungan huruf konsonan SY di awal syarat, di tengah isyarat, di akhir arash. Selanjutnya yaitu penulisan huruf ejaan yang akan disampaikan oleh rekan saya Atayasa Mirawila. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Atayasa Mirawila dengan nomor NIM 4401421032. Penulisan huruf dalam ejaan menyangkut dua hal, yaitu pemakaian huruf kapital atau huruf besar dan pemakaian huruf miring. Huruf ejaan terbagi menjadi dua. Yang pertama huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat dan petikan langsung. Misalnya,
Anak saya sedang bermain di halaman. Huruf kapitalnya terdapat di anak yang pertama. Yang kedua ada huruf miring. Huruf miring atau tanda garis bawah pada tulisan tangan atau ketikan digunakan untuk menandai judul, buku, nama majalah, dan surat kabar yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, Sajak Aku dikarang oleh Chairil Anwar. Dan juga ada pemenggalan kata. Cara pemenggalan kata yang salah itu terdapat labrak, keprok, dan caplok. Sering dipenggal menjadi labrak, keprok, dan caplok. Sedangkan yang benar yaitu labrak, keprok, dan caplok. Satu, penulisan kata depan dan partikel. Terbagi menjadi dipisah dan digabung. Yang dipisah di pasar, yang digabung bisa ditangkap. Ada di rumah, dikubur. Di rumah sakit, dipukul. Yang kedua ada penulisan gabungan kata, terbagi menjadi dipisah dan juga digabung. Contohnya, buku tulis antar kota, luar negeri, prasyarat, garam, dapur, prasejarah. Yang ketiga, penulisan kata ulang. Kata ulang dihasilkan dari proses perulangan dan ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, lari-lari, ragu-ragu, kadang-kadang, dan juga dan lain-lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novanda. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novanda Adelia Ramadhani dengan NIM 441421024. Saya akan menyampaikan materi tentang pemakaian kata ejaan. Next. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum diberi imbuhan. Contohnya adalah makan, duduk, pulang, tinggal, datang, minum, langkah, pindah, dan lain-lain. Kata dasar bisa membentuk satu kesatuan kalimat, yaitu yang pertama, ular yang mati itu sangat panjang. Yang kedua, aku pergi ke sekolah dengan ayah. Yang ketiga, Budi datang ke rumahku dengan sangat cepat. Yang keempat, ayah sampai di rumah jam 9 ketika aku sedang tidur. Next. Kata turunan. Kata turunan atau disebut dengan kata priimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Contohnya, menanam, berlari, tertinggal, dan lain-lain. Yang pertama, imbuhan atau awalan akhiran sisipan. Ditulis serangkai dengan kata dasar. Contohnya, berduri, diangkat, penetapan, mempermainkan, bergerigi. Yang kedua, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya atau mendahulunya bila bentuk dasarnya gabungan kata. Contohnya, bertanggung jawab, serah terima, membabi buta. Yang ketiga, jika bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapatkan awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai. Contohnya, penyalahgunaan, memberitahukan, diserah terimakan. Yang keempat, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, maka gabungan itu ditulis serangkai. Contohnya, Pancasila, nonaktif, antar kota, inkonvensional, amoral, subpokok, multilateral, transmigrasi, infrastruktur, swadaya, tunanetra, dan kolonialisme. Next.
Yang selanjutnya, penulisan gabungan kata. Yang pertama, gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, ditulis terpisah. Contohnya, tanda tangan, terima kasih, rumah sakit, tanggung jawab, dan lain-lain. Dan yang kedua, apabila gabungan kata itu mendapat awalan atau akhiran saja. Awalan atau akhiran itu harus dirangkai dengan kata yang dekat dengannya. Kata lainnya tetap ditulis terpisah dan tidak diberi tanda hubung. Contohnya, berterima kasih, bertanda tangan, tanda tangani, dan lain-lain. Yang ketiga, apabila gabungan kata itu mendapatkan awalan dan akhiran, penulisan gabungan kata harus serangkai dan tidak diberi tanda hubung. Contohnya, menandatangani, mempertanggungjawabkan, dan lain-lain. Next. Yang selanjutnya, gabungan kata yang sudah dianggap satu kata. Dalam bahasa Indonesia, ada gabungan kata yang sudah dianggap padu benar. Artinya, gabungan kata itu tidak dapat dikembalikan kepada arti kata-kata itu. Misalnya, kata daripada. Yang selanjutnya, gabungan kata yang salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu kata yang mengandung arti penuh. Unsur itu hanya muncul dalam kombinasinya. Contohnya tunanetra, tunawisma, dwiwarna, pasca sarjana, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, dalam penulisan unsur terikat perlu dipahami bahwa unsur terikat tertentu apabila dirangkaikan dengan unsur lain yang berhuruf kapital harus diberi tanda hubung di antara kedua unsur itu. Contohnya, non-Indonesia, SIM-ku, KTP-mu. Next. Yang selanjutnya, penulisan bentuk ulang. Yang pertama, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, berjalan-jalan, sayur mayur, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama saja. Misalnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar. Yang selanjutnya, kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Dan rak buku menjadi rak-rak buku. Yang ketiga, bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektif ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna yang berbeda. Misalnya, orang besar menjadi orang-orang besar, orang besar-besar. Next. Yang keempat, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Misalnya, kekanak-kanakan, perundang-undangan, melambai-lambaikan. Dan yang terakhir, angka 2 dapat digunakan dalam penulisan bentuk ulang untuk keperluan khusus, seperti dalam pembuatan catatan, rapat, atau kuliah. Misalnya, pemerintah sedang mempersiapkan rancangan undang-undang baru. Dan yang kedua, kami mengundang orang-orang yang berminat saja. Yang ketiga, yang ditampilkan dalam pameran itu adalah buku-buku terbitan Jakarta. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadli. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Putra Zaini dengan NIM 44014 021029. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Novanda, yaitu kata depan. Apa sih kata depan itu? Kata depan adalah kata-kata secara sintaksis diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata kerangan. Sehingga dari pengertian yang disampaikan tersebut, maka bisa diketahui bahwa kata depan akan digunakan untuk merangkai nomina dengan verba. Sehingga kata depan akan berada di depan kata kerja, yang nantinya membantu menyempurnakan susunan kalimat dengan kata kerja di dalamnya. Namun, tentunya kata depan kemudian tidak hanya menjadi kata yang ditulis sebelum kata kerja, sebab
bisa diterapkan di semua jenis kata seperti yang dijelaskan di awal tadi. Penambahannya akan membuat suatu klausa atau kalimat jadi utuh dan mudah untuk dipahami. Dalam penulisan kata depan tersebut ada beberapa aturan untuk penulisannya. Adapun aturan ini menjelaskan mengenai penggunaan huruf, apakah memakai huruf kapital atau huruf kecil. Penentuannya disesuaikan dengan posisi dari kata depan tersebut. Yang pertama yaitu aturan kata depan menyatakan tempat. Beberapa jenis kata depan bisa berfungsi sebagai kata penunjuk tempat atau lokasi. Misalnya kata di, ke, dan juga kata dari. Apabila difungsikan sebagai penunjuk tempat, maka kata depan aturannya ditulis terpisah. Contohnya, Jamiatul lahir di Jatibarang. Kata di Jatibarang antara di dan Jatibarang itu ditulis terpisah. Next. Yang kedua, aturan penulisan jika menjadi imbuhan. Beberapa kata depan memang bisa digunakan sebagai imbuhan, misalnya kata di, ke, dan juga kata daripada. Contohnya, adik mempunyai sepatu baru yang dibeli dari marketplace. Perbedaan antara aturan yang pertama dengan aturan yang kedua itu terletak pada kata imbuhannya, kata depannya apakah disambung atau dipisah. Yang ketiga, itu aturan penulisan jika berada dalam judul. Khusus untuk kata depan di dalam judul, maka kata depan ditulis dengan huruf kecil, sementara kata lain pada huruf pertama selalu memakai huruf kapital. Contohnya, seperti api dari Gunung Merapi dengan awal penulisan S, berarti ditulis dengan S besar, api dengan A-nya besar, dari D-nya kecil, gunung G-nya besar, Merapi M-nya besar. Begitu juga pada judul yang kedua, hujan menunjukkan pelangi di Pulau Bangka. Next. Adapun fungsi-fungsi kata depan ini terbagi menjadi 9. Yang pertama ada menyatakan tempat, yang kedua menyatakan arah asal, yang ketiga menyatakan arah tujuan, yang keempat menyatakan pelaku, yang kelima menyatakan alat, 6 menyatakan perbandingan, yang ketujuh menyatakan hal atau masalah, yang kedelapan menyatakan akibat, dan yang terakhir menyatakan suatu tujuan. Next. Yang selanjutnya itu penulisan singkatan. Singkatan ialah kependekan yang berupa huruf atau gabungan huruf baik dilafalkan huruf demi huruf maupun dilafalkan sesuai dengan bentuk lengkapnya. Singkatan umum yang terdiri atas 2 huruf, setiap hurufnya diikuti dengan tanda titik. Contohnya atas nama dengan penulisan A titik M titik, untuk beliau dengan penulisan U titik B titik, dengan alamat dengan tulisan D titik A titik. Tidak berlaku pada saat penulisan SD, yang artinya sekolah dasar. Itu tidak boleh diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Contohnya dan sebagainya, dan seterusnya, yang terhormat, dan lain-lain, halaman, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contohnya, nama Muhammad Imron dengan penulisan Muhammad disingkat menjadi Mu, Bapak menjadi BPK, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya, itu penulisan akronim. Jadi, antara singkatan dan akronim itu memiliki perbedaan. Ketika kita membahas singkatan itu kependekan atau gabungan huruf. Sedangkan akronim itu kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. Nah, pengertian akronim sendiri adalah kependekan yang berupa gabungan huruf awal,
gabungan suku kata atau gabungan huruf hafal dan suku kata yang ditulis dan dilafalkan seperti halnya kata biasa, misalnya siskamping, yang memiliki kepanjangan Sistem Keamanan Lingkungan. Yang kedua, akronim lain yang berupa gabungan huruf awal suatu kata, seperti halnya singkatan yang berupa gabungan huruf awal, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Misalnya TNI, kepanjangannya Tentara Negara Indonesia, atau Polri, Polisi Republik Negara Indonesia, dan lain sebagainya. Next. Penulisan unsur serapan di bahasa Indonesia itu sangat berkembang besar, dan dalam perkembangannya itu, bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa atau ejaan lain dari berbagai bahasa di dunia, seperti bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Sanskerta, bahasa Portugis, dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka, maksudnya ialah bahwa bahasa Indonesia ini banyak menyerap kata-kata dari bahasa lainnya, sehingga banyak kata serapan bahasa Indonesia dari berbagai bahasa seperti berikut. Asal bahasanya Arab, jumlah katanya 1495. Asal bahasa Belanda dengan jumlah kata 3280 kata. Asal bahasa Tionghoa, jumlah katanya 290 kata. Asal bahasa Hindi, jumlah katanya 7 kata. Next. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi dalam dua golongan. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur serapan ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara bahasa asing, contohnya resuffle dan shuttlecock. Yang kedua, unsur asing yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaan asing hanya diubah sebelumnya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Next. Ya, materi yang ke-6 akan dibahas oleh rekan saya. Silahkan. Baik, selanjutnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rafita Pujiastuti akan menjelaskan perkembangan ejaan. Next. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia diawali pada tahun 1987. Pada tahun 1987, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Suara Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 543A /U/1987 tentang perbaikan spelling pedoman umum Indonesia ditingkatkan. Keputusan Menteri ini meningkatkan EYD
edisi tahun 1975. Selanjutnya, perkembangan awal revisi tahun 2009. Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Menteri Pendidikan Nasional Peraturan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, di EYD tahun 1987, edisi berubah dan tidak lagi berlaku. Next. Perbedaan dengan ejaan sebelumnya, yaitu perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK tahun 1967. Di antaranya yaitu pertama, DJ menjadi J, dengan contoh jarak menjadi jarak. Yang kedua, CH menjadi KH, dengan contoh akhir menjadi akhir. Yang ketiga, SJ menjadi SY, dengan contoh syarat menjadi syarat. Yang keempat, J menjadi Y, dengan contoh sajang menjadi sayang. Yang kelima, TJ menjadi C, dengan contoh cuci menjadi cuci. Yang terakhir, NJ menjadi NY, dengan contoh jamuk menjadi nyamuk. Next. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan dalam EYD antara lain F, V, dan Z adalah penyerapan unsur-unsur bahasa asing yang diresmikan. Surat-surat Q dan X biasanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan terus digunakan misalnya kata furkon dan xenon. Awal di dan kata berikutnya dalam tulis dibedakan. Preposisi di dalam contoh di rumah, di ladang, tulisan dipisah oleh spasi, sementara yang dibeli atau dimakan dalam seri ditulis dengan kata-kata yang mengikuti ditulis kata penuh dengan elemen mengulangi. DIAD tidak digunakan sebagai penanda kekambuhan. Next. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah pertama, menulis surat termasuk modal dan miring. Yang kedua, menulis kata-kata. Yang ketiga, menulis tanda baca. Yang keempat, menulis singkatan dan akronim. Yang kelima, menulis angka dan nomor simbol. Yang keenam, menulis elemen penyerapan. Sebelum OE sudah menjadi U saat ejaan Van Ophuijsen diganti dengan Republic Spelling. Jadi, sebelum EYD, OE tidak digunakan. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang menulis tanda baca, menulis dapat dilihat pada tanda baca EYD yang tepat. Next. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki ejaan yang telah disesuaikan. Ejaan tersebut memiliki perubahan yaitu sebanyak 3 kali setelah bahasa itu digunakan sebagai bahasa nasional. Ketiga sistem ejaan itu menghasilkan ejaan yang baku dan dipergunakan sampai saat ini oleh setiap orang terutama akademisi, penulis, wartawan, dan lain sebagainya. Ejaan itu adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dalam ejaan bahasa Indonesia, banyak hal yang dilihat dan dipahami karena begitu rumit dan banyak jika dilihat dari segi huruf, kata, kalimat, tanda baca, baik dalam pemakaian, penulisan, dan pelafalannya. Huruf memiliki banyak cara, penulisan, dan pemakaian seperti abjad yang merupakan vokal dan konsonan, diftong, persukuan, dan nama diri. Sedangkan penulisannya digunakan pada huruf kapital dan huruf miring. Demikian juga kata memiliki kaidah pemakaian yang diatur dalam ejaan bahasa Indonesia, seperti kata dasar, turunan, gabungan, kata ganti, singkatan, dan akronim. Untuk penulisan huruf menjadi kata dan kata menjadi kalimat, perlu digunakan tanda baca. Tanda baca memiliki peran penting dan itu sudah diatur dalam ejaan bahasa Indonesia.
Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Faizatun Nisa. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faizatun Nisa, NIM 4401421025. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penulisan angka dan bilangan. Next. Angka dan bilangan. Apa sih perbedaan angka dan bilangan? Angka adalah tanda atau lambang untuk menyatakan suatu bilangan, sedangkan bilangan adalah suatu unsur matematika yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan pencacahan. Next. Jenis-jenis bilangan. 1. Bilangan 0. Bilangan 0 adalah bilangan yang hanya terdiri dari bilangan 0 tanpa ada bilangan lainnya. 2. Bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 dan seterusnya. Next. Tiga, bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif. 4. Bilangan prima. Bilangan prima terdiri dari bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan apapun selain bilangan itu sendiri dan bilangan 1. 5. Bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan yang bernilai positif. Next. Ya. 6. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari bilangan yang dinyatakan atau ditulis dengan bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, sedangkan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. 7. Bilangan rasional. Bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat yang dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dan B tidak sama dengan 0. 8. Bilangan irasional. Bilangan irasional terdiri dari bilangan yang bukan termasuk ke dalam bilangan rasional atau bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Next. Sembilan, bilangan real. Bilangan real terdiri dari gabungan bilangan rasional dan irasional. 10. Bilangan positif. Bilangan positif terdiri dari bilangan yang bernilai positif selain bilangan 0. 11. Bilangan negatif. Bilangan negatif terdiri dari bilangan selain 0 yang bernilai negatif. Next. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil terdiri dari bilangan bulat yang tidak habis jika dibagi dengan angka 2, atau dapat dinyatakan dengan rumus 2n-1. 13. Bilangan genap. Bilangan genap terdiri dari bilangan bulat yang habis jika dibagi dengan angka 2. 14. Bilangan komposit. Bilangan komposit terdiri dari bilangan yang tidak termasuk ke dalam bilangan prima dan bilangan asli yang nilainya lebih besar dari 1. Next. Bilangan real. Bilangan real terdiri dari bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal atau berkoma. 16. Bilangan imajiner. Bilangan imajiner terdiri dari bilangan yang dituliskan dengan satuan imajiner I yang merupakan lambang bilangan baru. 17. Bilangan kompleks. Bilangan kompleks terdiri dari bilangan yang dapat dinyatakan dengan rumus A plus BI, di mana A adalah bilangan real, sedangkan BI adalah bilangan imajiner. Next. 18. Bilangan Romawi. Bilangan Romawi merupakan sistem bilangan yang berasal dari bangsa Romawi kuno, yang penulisannya menggunakan huruf Latin untuk menyatakan
angka. 19. Bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat terdiri dari bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali, di mana bilangan kuadrat ini disimbolkan dengan angka 2 atau kuadrat. Next. Selanjutnya, penulisan angka dan bilangan. 1. Untuk menyatakan nomor atau lambang bilangan dapat ditulis dengan angka Romawi atau Arab. Contoh, angka Arab 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L melambangkan 50, C melambangkan 100, D melambangkan 500, E melambangkan 1000, F melambangkan 5.000, dan M juga bisa melambangkan 1 juta. Next. 2. Angka digunakan untuk menyatakan 1. Ukuran panjang, berat, luas, dan isi. 2. Satuan waktu. 3. Nilai uang. Dan 4. Kuantitas. Seperti contohnya misalnya ada pada gambar di paparan. 0,5 cm, tanda titik di sini merupakan tanda desimal. Next. Tiga, angka lazim. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Misalnya, 1. Jalan Tanah Abang, 1, nomor 15. 2. Hotel Indonesia, kamar 169. 4. Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Misalnya, bab 5, pasal 5, halaman 252, surat Yasin, titik 29. Next. 5. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. 1. Bilangan utuh. Misalnya 12, 22, 222. 2. Bilangan pecahan. Misalnya setengah, 3/4, 1/16, 2/3, 1/100, dan lain-lain. Next. 6. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, Pakubuwono 10 bisa ditulis Pakubuwono ke-10 atau Pakubuwono ke-10, bab 2, bab kedua atau bab kedua, abad 20 atau tulisan abad ke-20, abad ke-20, tingkat 5 atau tulisan tingkat ke-5 atau tingkat ke-5. Next. 7. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an. Misalnya 1. Tahun 50-an. 2. Uang 5.000-an. 3. Uang 5.000-an. Next. 8. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali. Lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti dalam perincian dan pemaparan. Misalnya, 1. Amir menonton drama itu sampai 3 kali. 2. Ayah memesan 300 ekor ayam. 3. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang memberikan suara blanko. Keempat, kendaraan yang ditempuh untuk pengangkutan umum terdiri dari 50 bus, 100 becak, dan 100 bemo. Next. 9. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, jika perlu,
Susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalnya, 15 menggunakan huruf. 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. Atau, Pak Darmo mengundang 250 orang tamu. Jadi, bukan 15 menggunakan angka orang tewas dalam kecelakaan itu, atau 250 orang tamu diundang Pak Darmo, atau penggantian kata 250 orang tamu diundang Pak Darmo. Next. Sepuluh. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah. 2. Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 120 juta orang. Yang ke-11, ada bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta, kwitansi. Misalnya, 1. Kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. 2. Di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Bukan menggunakan kami. Kantor kami mempunyai 20 orang pegawai atau di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Next. Dan yang terakhir, jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 990,75 atau tanda kurung 999 dan 75 per 100 rupiah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Silvi Septia Lestari. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Silvi Septia Lestari dengan NIM 44014-21023. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu pemakaian tanda baca. Next. Yang pertama yaitu tanda titik. Kemudian tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Kendal. Yang kedua, tanda titik di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Misalnya, 1 titik patokan umum, 1.1 isi, 1.2 ilustrasi. Kemudian, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 1.35.20 atau pukul 1:35:20 atau pukul 1:35:20. Kemudian, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, siswa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri 11.000 orang. Next. Kemudian ada tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, hari sudah malam. Anak-anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli ayahnya. Kedua, tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pertanyaan, perincian, dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Misalnya, syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini. 1. Berkewarganegaraan Indonesia, kemudian tanda titik koma.
Kemudian kedua, berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya. Kemudian tanda titik koma. Kemudian yang ketiga yaitu berbadan sehat. Kemudian tanda titik koma. Dan yang keempat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Next. Selanjutnya yaitu tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Misalnya yaitu, saya akan membeli buku-buku puisi, tetapi kau yang memilihnya. Kemudian yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau ada undangan, saya akan datang. Kemudian yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu. Misalnya, anak itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Next. Selanjutnya yaitu tanda titik dua. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya yaitu, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Yang kedua, tanda titik dua dipakai sudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua titik dua Ahmad Wijaya, Sekretaris titik dua Siti Aryani, kemudian Bendahara titik dua Aulia Arimbi. Yang ketiga, tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu, kemudian tanda titik dua, kemudian dialog, bawa opor ini nak, kemudian Amir tanda titik dua, kemudian dialog, baik bu. Kemudian yang keempat, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Misalnya, Pedoman Umum Pembentukan Istilah edisi ketiga. Jakarta, Pusat Bahasa. Next. Selanjutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Ini diberikan kata tanda hubung karena terpisah di baris yang berikutnya. Kemudian yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahulunya pada pergantian baris. Misalnya yaitu, kini ada acara yang baru untuk mengukur panas. Kemudian yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya yaitu anak-anak dan berulang-ulang. Kemudian yang keempat, tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya 8, tanda hubung 4, tanda hubung 2008. Kemudian P, tanda hubung A, tanda hubung N, tanda hubung I, tanda hubung T, tanda hubung I, tanda hubung A. Next. Yang selanjutnya yaitu tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan itu hak segala bangsa harus dipertahankan. Kemudian yang kedua, tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya, rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta.
Yang ketiga, tanda bisa dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 1928 sampai dengan 2008. Kemudian Jakarta sampai ke Bandung. Next. Kemudian yaitu tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan dia berangkat? Saudara tahu bukan? Kemudian yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, dia dilahirkan pada tahun 1963, kemudian uangnya sebanyak 10 juta rupiah hilang. Kemudian, next. Kemudian ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut ini. Kemudian, bersihkan kamar itu sekarang juga. Sampai hati benar dia meninggalkan istrinya. Merdeka. Next. Kemudian ada tanda elipsis. Yang pertama, tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, kemudian tanda elipsis, marilah kita laksanakan. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, sebab-sebab kemerosotan, tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Next. Berikutnya ada tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, pasal 36 UUD 1945 menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, Sajak, pahlawanku, terdapat pada halaman 5 buku itu. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus, misalnya pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Kemudian, materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hidayatul Maisyarah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Lalu yang ketiga, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya yaitu tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, anak itu tidak memiliki KTP atau kartu tanda penduduk, dalam kurung kartu tanda penduduk. Dua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, Sajak Tranggono yang berjudul Ubud, tanda kurung, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Misalnya, pejalan kaki itu berasal dari dalam kurung kota Surabaya. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci urutan keterangan. Misalnya, faktor produksi menyangkut masalah dalam kurung A, bahan baku, dalam kurung B, biaya produksi, dan dalam kurung C, tenaga kerja. Selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain.
Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Lalu yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Selanjutnya, tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun. Selanjutnya, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah rangkaian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Ul.